Di sini saya akan melanjutkan KKN Mandiri siklus kedua di SDN Jasa Karya dan SDN Marga Laksana yang berfokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi, yang dimana kegiatannya itu melaksanakan wawancara, observasi terhadap 2 guru, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Narasumber pertama yaitu Bapak Cahru Sugianto. Beliau merupakan salah satu guru di SDN Jasa Karya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya Bidadari Putri Pasundan, Ya. mahasiswa dari IKIP Silangi, Ya. sedang melaksanakan KKN. Ya. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, silakan. Jadi apa saja yang akan dipertanyakannya? Gini Pak, apakah KBM selama masa pandemi ini berjalan dengan baik atau tidak? Untuk kegiatan KBM khususnya di posisi sekarang di masa pandemi COVID-19 terjadi beberapa banyak hambatan dan kendala. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu mengalami banyak kesulitan gitu. Seperti apa konsep pembelajaran selama masa pandemi ini? Untuk konsep pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami khususnya, jadi kita tetap teguh dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, anjuran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk pelaksanaan kita mengambil kegiatan seperti belajar daring online dan luring ya. Jadi kita lebih terfokus ke kegiatan seperti daring dikarenakan kita tidak boleh ada tatap muka. Cuman untuk kegiatan daring itu banyak sekali hambatan, terutama di masalah penggunaan gadget ya. Jadi banyak peserta didik yang belum memiliki gadget. Tidak lepas itu, jadi banyak sekali hambatan-hambatan terkait pemberian tugas dan materi yang diberikan kepada siswa. Apa saja kendala yang dialami para guru dan siswa selama pembelajaran di masa pandemi ini? Untuk masalah kendala yang kita hadapi khususnya para guru di sini ya, di SD kami, SD Jasa Karya yang berada di Kecamatan Cibede, kita mengalami banyak kendala. Terutama kendala untuk pemberian materi dan pelajaran ataupun tugas kepada siswa dikarenakan kita harus via online semua. Jadi yang jadi kendala untuk kita itu penggunaan gadget yang dimiliki siswa itu terbatas, jadi tidak merata semua siswa memiliki gadget. Nah, akhirnya kita pun merasa kesulitan untuk menyampaikan materi tersebut kepada para siswa. Metode apa saja yang selalu Bapak gunakan dalam proses pembelajaran selama masa pandemi ini? Untuk metode pembelajaran ya, tetap kita mengedepankan protokol kesehatan, utamanya kita tidak ada tatap muka. Oleh karena itu kita menggunakan sistem kelompok untuk belajar siswa, jadi biar memudahkan juga dalam pembelian materi dan pelajaran. Siswa-siswa diberikan kelompok, dari dibuatkan kelompok tergantung dengan domisili dan tempat tinggal mereka yang berdekatan. Jadi untuk tugas kita tidak hanya terfokuskan kepada siapa saja yang punya handphone, dikarenakan memang posisi siswa di sekolah kita itu tidak punya semua gadget. Nah, dengan dibuatkannya kelompok, jadi kita merasa mudah juga gitu. Meskipun memang banyak kesulitan terkait penggunaan kuota yang harus dibeli oleh para siswa, dikarenakan mayoritas siswa di sekolah kami itu orangnya PKS, jadi kita juga sangat memperhatikan hal tersebut. Makanya kita lebih membuat modul ataupun pembelajaran yang dibikin oleh tugas-tugas yang dibuat oleh guru lalu diberikan kepada kelompok untuk dibuat pelajaran di kelompok-kelompok tersebut. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring ini efektif dan materi yang disampaikan dapat terimplementasikan secara baik kepada para siswa? Menurut saya pribadi, dikarenakan kita jenjangnya kan sekolah dasar. Jadi untuk sekolah dasar itu kan pemahamannya beda sama yang sekolah menengah ataupun menengah atas, apalagi yang kuliah ya. Untuk yang sekolah dasar itu kita banyak sekali mengalami kesulitan.
karena mungkin daya serap dan daya tangkap anak itu tidak seperti yang sudah sekolah menengah ke atas. Jadi untuk pembelajaran kita tetap intinya lebih kepada meminta bimbingan orang tua untuk membantu proses belajar mengajar di rumah para siswa gitu. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran, apa solusi yang diberikan oleh guru sebagai seorang pengajar? Oke, untuk solusi yang diberikan sebetulnya dalam konteks pembelajaran ini emang di masa pandemi COVID-19 itu kita banyak sekali kendala, yang utamanya dalam hal yang seperti barusan terkait nalar dan pemahaman siswa yang berbeda-beda, dikarenakan mungkin semua siswa itu tidak memiliki integritas kemampuan yang sama gitu. Makanya kita lebih menekankan kepada orang tuanya untuk selalu membimbing anak-anaknya di rumah. Jadi memperbanyak waktu untuk belajar ataupun mempergunakan gadget dengan hal-hal yang positif lah, ataupun melalui media elektronik seperti TV. Kita kan sekarang ada juga tayangan belajar di TVRI khusus itu kan untuk belajar siswa. Jadi kita intinya lebih menekankan orang tua dan orang-orang di sekitar para siswa untuk lebih giat lagi belajarnya. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ya, mengganggu aktivitasnya. Ya, sama-sama. Bapak juga mengucapkan terima kasih juga khususnya kepada Ibu Bidadari yang berasal dari Sekolah Tinggi IKIP Siliwangi ya. Semoga apa yang sudah dilaksanakan sekarang berbuat manis ke depannya dan semoga menjadi orang yang sukses. Ya, sekian dari Bapak juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kedua yaitu Bapak Yanto Saputra. Beliau merupakan salah satu guru di SDN Marga Laksana. Saya Bidadari Putri Pasundar, mahasiswi dari IKIP Siliwangi Cimahi. Tadi kan mau bertanya beberapa hal terkait pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Ya boleh. Apa itu pertanyaannya? Apakah KBM selama masa pandemi ini berjalan dengan baik atau tidak? Untuk kegiatan KBM, tentunya kondisi sekarang, jadi banyak berbagai hambatan. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan banyak kesulitan. Seperti apa konsep pembelajaran selama masa pandemi ini? Untuk konsep pembelajaran dan pelaksanaan di sekolah kami khususnya, jadi kita tetap teguh yang diberikan oleh pemerintah. Kita menggunakan daring online. Apa saja kendala yang dialami para guru dan siswa selama pembelajaran di masa pandemi ini? Untuk masalah kendalanya adalah dikarenakan harus via online semuanya, penggunaan HP karena tidak semua murid mempunyai HP. Itu pun juga yang mempunyai HP terkadang tidak mempunyai kuota. Metode apa saja yang selalu Bapak gunakan dalam proses pembelajaran selama masa pandemi ini? Kita menggunakan WA group, dan yang kalau tidak mempunyai HP, kita bikin kelompok, dicampurkan yang mempunyai HP dengan yang tidak. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring ini efektif dan materi yang disampaikan dapat terimplementasikan secara baik kepada para siswa? Menurut pribadi saya, jadi kan kita jenjangnya sekolah dasar, beda lagi dengan jenjang menengah ataupun kuliahan. Jadi kita kalau banyak kesulitan dalam memahami setiap pembelajaran. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran, apa sih solusi yang diberikan oleh para guru sebagai seorang pengajar?
Jadi solusinya adalah kami selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa, gitu aja sih. Dikarenakan kan dengan suatu situasi seperti ini jangan ada tatap muka ataupun berkerumun aja. Itu jadi solusinya lebih sering aja komunikasi sama orang tua siswanya aja. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. apa-apa. Terakhir nih, ada pesan gak buat pelajar atau siswa di luar sana supaya tetap semangat belajar meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini? Ya intinya gini, pesan buat adik-adikku atau anak-anakku, jaga diri kalian, tetap semangat, dan jangan lupa berolahraga. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan telah membantu saya dalam pelaksanaan KKN Mandiri siklus kedua tahun 2021.